Perkenalkan, nama saya Sabita Malai Susanto dengan NIM 12022223090 dari SI 408. Di sini saya akan menjelaskan tutorial Figma dengan menjelaskan fitur-fitur dari si Figma. Nah, di sini kita udah mengakses halaman Figma-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama dulu di sini. Di sini ada fitur dari frame. Nah, di sini kalau kita mau desain aplikasi dari sebuah website atau aplikasi itu dari sini juga pertama langkah kita buat adalah dari sini. Nah, di sini dekat ini biasanya digunakan untuk website, font untuk si aplikasi. Nah, sebagai contoh, nah di sini sudah ada frame dari si kalau kita mau ngebuat desain aplikasi. Lalu yang kedua di sini ada bentuk-bentuk dari si yang nanti kita mau buat. Contohnya ada rectangle, line, row, ellipse, polygon, start, dan place image video. Nah sudah ada. Nah, terus yang ini fitur buat menulis teks yang kita mau juga, tinggal tulis aja. Nah, ini buat kasih komentar atau feedback yang kita pengen, mungkin kita bisa buat notes gitu. Nah, di sini ada teks yang bisa dipisah-pisah biar kita mudahin atau biar bisa kita mudah ngebedain mana lofi atau hi-fi. Nah, ini kan ada lofi, ada hi-fi. Nah, terus di sini juga ada page dari halamannya. Contohnya, sebagai contoh, ini ada payment confirm di sebelah sini nih, atau juga FAQ. Nah, biar kita lebih mudah aja. Nah, di sini juga ada fitur buat kayak kalau misalnya kita ini dia bakal ngekunci yang udah didesain di sini biar kayak udah ditetap di tempatnya di situ aja biar nggak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau misalnya dibuka dia bisa diakses, dipindah-pindahin. Nah, ini juga bisa biar nggak bisa dilihat gitu. Nah, lalu sebagai contoh ini, nah sekarang fitur yang ada di sini. Oh, maaf sebelumnya, yang bagian ini belum ya. Nah, di sini ada komponen ini itu atribut UI yang sehingga kita bisa mempertahankan desainnya dalam skala besar secara sistematis. Contohnya, nah lalu di sini ada plugins. Plugins ini itu script atau aplikasi pihak ketiga yang memperluas fungsionalitas desain Figma dan BitJam. Gunanya plugins ini itu untuk menyesuaikan pengalaman atau ngebuat alur kerjanya itu lebih mudah atau efisien. Nah, sebagai contoh, icon. Biasanya icon-iconnya seperti search, seperti home. Nah, biasanya kalau misalnya mau lebih cepat atau lebih efisien, biasanya kayak seperti ini nih, profil biasanya itu memakai icon biar lebih mudah atau lebih efisien. Lalu di sini ada widget. Widget ini itu kayak alat bantu di dalam Figma. Widget ini gunanya itu buat nambahin beberapa fitur ekstra ke dalam file Figma. Lalu saya akan ngejelasin yang di sebelah sini. Nah, contoh kita pilih page desain yang ini. Nah, di sini tuh ada pengaturan gimana kita ngatur tata letak si frame-nya gimana gitu. Nah, ini juga nentuin maaf untuk bahasa kasarnya, mungkin lengkungannya itu gimana cara nentuin. Nah, contohnya
kayak misalnya 30 kita ngatur 30. Nah, dia bakal ngelengkung gitu kan. Nah, lalu constraint ini ngebuat elemen yang kita bisa buat tahanin posisinya lalu ditempatkan sebelumnya meskipun elemen itu di resize. Terus di sini ada layer, kita bisa ngatur si penggunaan layernya. Terus ini juga ada aturan persenannya. Ini juga, nah ini buat pewarnaan dari si icon-iconnya. Kita bebas milih warna apa aja. Nah ini bisa digradasi, bisa diatur semau kita mungkin. Nah banyak pilihan warnanya. Di sini juga bisa masukin foto galeri. Nah, di sini kita juga bisa nih. Terus efek. Nah, di sini juga bisa ngasih efek buat si desainnya mau. Nah, ini tuh kayak ngasih efek blur-blurnya gitu loh. Nah, ini juga dan terakhir ini ekspor si desainnya ke berupa file PNG.